Taubat adalah sebagai awal maqam dari ajaran tauhid tasawuf. Kalau tidak beres taubatnya, ujungnya tak akan beres. Makanya taubat itu kunci pertama orang untuk bisa bermakrifat dengan Allah. Kunci pertama orang untuk akan mendapatkan itminanul qulub, ketenangan hati. Kunci pertama orang akan Allah panggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kuncinya dulu taubat. Sebab kita tidak dapat sampai kepada hadrat Allah kalau kita tidak melakukan taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak mau bertaubat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, taubat maknanya adalah ar-ruju', kembali dari melakukan yang bertentangan dengan hukum Allah, melakukan kepada yang sesuai dengan hukum Allah, kembali. Kalau dia biasanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, sekarang dia kembali melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Apa yang sesuai dengan hukum Allah? Dalam seluruh lini kehidupannya, dia rubah. Dulu makan barang haram, sekarang tidak lagi. Dulu meninggalkan salat, sekarang tidak lagi. Dulu tidak puasa, sekarang tidak lagi. Dulu banyak mempergunjingkan orang, sekarang tidak lagi. Dulu banyak suzan kepada orang, sekarang tidak lagi. Dulu membangga dengan amalan, sekarang tidak lagi. Dulu suka menuah-nuahkan amalan. Dulu suka mencari jabatan, panggung, kedudukan. Ya tidak? Syarat-syarat taubat. Perhatikan. Taubat itu baru dianggap sah dengan mengenal dosa dan sifat-sifat dosa dan kemudaratan dosa. Jadi dia baru sah apabila kita kenal dosa kita. Tahu kita ini dosa. Jadi kalau tak tahu ini dosa, ya tidak sah juga. Jadi oleh karena itu, merasa keluar dari pemeliharaan Allah ketika melakukan dosa. Maksudnya begini, ketika kita melakukan dosa, kita merasa kita sudah di luar dari pemeliharaan Allah. Ismah Allah. Allah itu akan memelihara kita kalau kita tidak berdosa. Saya berarti tidak dalam lindungan Allah lagi nih. Saya berarti tidak berada di dalam lindungan Allah. Karena saya sudah berdosa. Saya tidak disukai Allah lagi. Saya tidak berada di barisan orang-orang baik lagi. Ini harus sadar kita. Ya, ini udah beribu-ribu bikin dosa, tak sadar itu dosa. Ini berbahaya ya. Yang kedua, merasa gembira dalam melakukan dosa dan berkeinginan untuk melanjutkan dosa. Ini kacau. Ada orang gembira melakukan dosa? Banyak. Orang senang aja dia tuh melakukan dosa, bahkan disampai-sampai ke kemana-mana. Artis-artis banyak tuh. Saya masuk neraka, saya berani masuk neraka katanya. Ada enggak artis seperti itu? Artis laknat itu mah. Ya tak? Dan tidak ada dia berkeinginan untuk bertaubat, tetapi dia berkeinginan untuk melanjutkan dosa. Jadi ini namanya tak sadar kalau itu dosa. Yang ketiga, merasa lalai dalam mengekalkan dosa. Sementara kita yakin bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Ada orang tidak apa saja kalau dia melakukan dosa. Lalai aja dia. Nah, apalah sedikit ini. Sama dengan memakai sandal. Contoh. Ini lalai. Coba saya tanya. Memakai hak orang lain apa hukumnya? Dosa ya? Kalau memakai sandal orang, hak orang lain enggak? Ya. Kalau kita pakai sandal doang di luar itu, kemudian kita bawa untuk berwudu. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Kita masuk ke dalam satu masjid atau musala, kita injak sandal orang, dosa enggak? Kita lalai aja itu. Kita anggap itu enggak dosa. Udah jadi kebiasaan, nginjak-nginjak sandal orang. Sandal kita habis nginjak tahi kambing.
tai kebau, atau tai gok-gok, ya kan? Kemudian kita injak sendalnya, dengan nempel di sendal orang itu, najis, ya kan? Zalim enggak? Itu kebiasaan sama orang, diinjak aja tuh sendal orang. Sendal orang digeser-geser. Itu kan zalim itu. Kita lalai, kita anggap enggak apa aja. Ya dah? Ini itu yang contoh yang pertama. Memakai sendal orang. Seperti itu agama mengatur. Hal sekecil itu wajib diperhatikan. Ya, kita kadang-kadang kalau kita minjam duit sama kawan, ya, kalau minjam duit 100 juta kita anggap apa namanya? Utang. Kalau 100.000 kita anggap utang. Kalau 10.000 kita anggap tak utang. Tadi maafkan tuh enggak apa. Apa namanya itu? Cincai-cincai aja lah. Dia itu betul-betul dimaafkannya apa enggak tuh? Itu namanya lalai. Apa namanya lah? Ini kalau judulnya hutang 50 perak bayar. Kalau judulnya beri 500 juta triliun beri. Namanya kan beri. Judulnya apa? Dipinjamkan ini atau bagaimana? Ini kita jangan lalai dalam berbuat dosa. Dan jangan kita lanjutkan hal-hal yang sepele-sepele seperti itu. Belum lagi kita ini memparkir motor, parkir mobil. Ya dah, kita parkir di depan rumah orang. Orangnya suka atau enggak? Gondo orang. Iya kan? Kita apa lalai itu? Kita hidupkan musik besar-besar di rumah kita. Terganggu enggak orang sebelah? Besar itu kali itu. Terganggu orang sebelah. Iya dah? Kita meninggikan suara di tempat yang apa namanya, karena kebiasaan ya, di tempat yang orang membutuhkan ketenangan. Di depan sarana pendidikan, di depan sekolah, mau TK lah, SD lah, SMA lah, kita bunyi kelas tut karena datang telolet. Dosa enggak itu? Dosa loh Pak. Itu namanya ngurusak orang, ngurusak batin orang. Ini di depan tempat kita ini, di Ruli ini, ada orang yang jual tua. Depan surau kita ini, yang jual tua. Malam-malam, jam 10, malam minggu, ini musiknya berdentum sampai ke surau kita. Zun, 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 zun. Itu orang, ya enggak, mengganggu tidak toleransi kepada umat Islam. Tidak toleransi kepada orang tidur di RT ini, di komplek ini, di sekitar surau ini, di sekitar tempat ini. Ya enggak? Udah dilapor sama Pak RT, Pak RW sudah dilapor. Udah lapor sama Pak Lurahnya, udah dilapor. Udah lapor sama Sapamnya, udah dilapor. Udah dilapor sama polisi, sudah. Dilihat aja sebentar, besok diulang lagi. Kan begitu? Itu menyebabkan apa? Mereka tidak tahu kalau itu satu kesalahan. Nah, utang bagi kita untuk berdakwah kepada mereka. Ini yang harus kita tahu ya. Apa itu? Merasa lalai dalam mengekalkan dosa. Sementara kita yakin bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Jadi, tidak boleh ini ya. Dengan mengenal dosa dan kemadaratannya, maka terdoronglah seseorang untuk bertaubat. Kalau kita tidak tahu itu dosa, tidak akan terdorong hati kita untuk bertaubat. Maka syarat-syarat taubat ada sebanyak 3. Kita baca. Yang pertama, syarat taubat: memohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesali atas sudah melakukan dosa. Ya. Yang ketiga, menahan anggota serta bercita-cita tidak melakukan dosa lagi. Untuk selanjutnya kita akan kaji tentang hakikat taubat dan rahasia dari hakikat taubat. Jadi hakikat taubat itu apa? Kemudian bagaimana apa rahasianya? Bagaimana cara bertaubat itu secara detail, insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Kita cukupkan dulu segitu kajian kita.
Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita tutup dulu kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.